السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد مع إرسال في قناة سبميت أدفنتشر، القناة التي تتناول موضوع تسلق الجبال. قبل كل شيء أعتذر منكم لأنني حاليا لست في أفضل حال، أعاني من التهاب الحلق والزكام والسعال. طبيعي، فهذا موسم الأمطار. أنا بدون إطالة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Irsal di Submit Adventure, channel yang membahas tentang pendakian gunung. Sebelumnya gue mohon maaf sama kalian karena sekarang gue lagi keadaan kurang enak badan, lagi radang, tenggorokan, flu dan batuk nih. Ya maklum lah, lagi musim hujan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke segmen ngegas. Oke teman-teman, di tema kali ini gue akan membahas seputar edukasi kesehatan sebelum kita mendaki gunung. Jadi persiapan apa aja nih yang dibutuhin, seperti perlengkapan P3K, kesehatan kebugaran jasmani, kan, dan lain-lain. Untuk itu, gue bersama teman gue yang sebelum video sebelumnya kita pernah tampilin. Ini dia, Imam. Imam. Bang, sehat. Santai lagi aja. Kita siapa sih? Gimana kabar? Sehat, alhamdulillah. Jangan ninggalin gua lagi. Enggak, Udah aman jemuran. Udah, aman. Udah aman. Nah, gini bro, gua mau nanya nih sekarang. Kan ini lagi membahas tentang edukasi kesehatan nih sebelum berangkat mendaki. Apalagi kan sebagian orang kan itu 2 minggu sebelum keberangkatan nih udah nyiapin kesehatan kan. Nah, apa aja nih? Latihan kardio, Bang. Latihan kardio itu apaan? Latihan kardio tuh kita aktivitas untuk jantung dan paru-paru. Contohnya apa Tuh aja? kalau kardio tuh kayak kita jalan cepat. Bukan jalan di tempat. Bukan. Jalan di tempat juga bisa sih. Jalan cepat tuh kayak lari jogging, tuh lari kecil. Yang pakai treadmill itu ya? Ya, Bisa. kalau kita mau lari juga bisa. Itu 3 kilo sampai 5 kilo, Bang. Nggak boleh lebih tuh. Nggak boleh lebih. Emang kenapa kalau lebih? Kan Kalau lebih bisa lebih sehat mungkin. sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, Bang. Boleh. Jadi 3 sampai 5 kilo cukup lah. Nah, dari Apalagi lari kecil, ada juga bersepeda. Oh, bersepeda. Sepeda Roda 1 apa roda 2? roda 2 boleh, roda 1 Roda boleh, boleh. terserah. Sekalian sirkus kali ya. Model roda 1 sama stangnya lah. Stangnya mana? Ini kagak ada batangnya. Nah, dari sepeda ada lagi. Kita namanya, Masih banyak nih ya? Masih banyak, Bang. Kayak naik turun tangga. Naik turun tangga. Tanggapan Banyak macam-macam tangga. rumah tangga. Bukan rumah tangga. Ngopi, Bang. Ya ngopi. Gua lagi nggak ngopi dulu. Mulai kurang enak badan ya? Kan tadi udah jelas. Tangga tuh kayak kita tangga buat penyeberangan jalan, tau nggak? Tangga apa aja? Tangga apaan aja? Zebra cross? Zebra cross. Pokoknya tangga apa aja dah. Bukan tangga ya? Kirain tangga. Oke. Gua rasa udah cukup segitu. Nah, fungsi dan manfaat itu buat apa sih? Fungsi dan manfaat dari kita kayak bersepeda, terus kayak lari pagi, nah jalan-jalan cepet, dan kayak kita lari di tangga segala macam, itu fungsinya untuk pernapasan, Bang. Buat Pernapasan, manfaatnya itu. Pernapasan jadi lebih optimal lah. Optimal. Tuh. Ada lagi nggak? Dia ada lagi itu manfaatnya membakar kalori, Bang. Membakar kalori. Cocok ya? Cocok. Buat kayak diet juga mungkin. Betul, kayak menurunkan berat badan. Tuh, kalau yang bagi badannya gemuk gitu kan, bisa tuh. Kayak latihan kardio gitu. Nggak perlu naik gunung loh. Latihan dong udah bisa. Naik gunung juga bisa gitu. Kan itu kan naik gunung kan olahraga beserta hobi gitu, Bang. Ada airnya apa? Ada itu. Ada. Apalagi? Terus apalagi bro?
Nah, kalau untuk manfaatnya tuh kayak meningkatkan stamina dan energi tubuh, Bang. Nah itu kan bisa minum susu juga bisa. Bisa, cuma kan ini kita keluar keringat lebih baik. Oh keluar keringatnya lebih baik ya. Eh, Bisa dikiloin gitu keringatnya. bisa. Bisa ya. Nah, jadi sebenarnya contohnya itu ada banyak, Bang. Kayak Iya. bukan bersepeda, naik tangga, ada lagi itu pernapasan berenang, Bang. Pernapasan berenang. Berenang. Kayak ikan dong. Iya, berenang tuh kan manfaatnya banyak juga. Kayak insang gitu. Iya, banyak manfaatnya dah. Napas jadinya lebih panjang, terus naikin tubuh gitu. Jadi lebih tinggi jadi kita gitu. Bukannya itu bisa main basket ya? Bisa, cuman berenang juga bisa. Gitu. Oke. Nah, berenang juga bukan cuma di pantai doang. Berenang di kali bisa, Dikali di ya, empang. di empang bisa. Di got bisa. Intinya berenang ya yang penting. Kayak bocah ya. Iya. Gitu. Oke bro, jadi apa lagi bro selain latihan kardio? Selain latihan kardio tuh ada yang namanya latihan kekuatan otot tubuh, Bang. Otot tubuh. Nah, buat kalian nih otot tubuh tuh sebenarnya kita yang poinnya tuh bagian bawah, Bang. Otot tubuh bagian Betul. bawah lebih tepatnya. Karena Bagian kita kan bawah buat mana tuh? aktivitas mendaki gitu. Itu bagian bawah mana? Kan ada paha. Iya, bagian Kaki. bawah lebih tepatnya bagian dari paha sampai kaki, Bang. Oh, oke. Eh, Terus apa lagi? nah, dari otot tubuh itu kita ada yang namanya squat body weight. Sebelum menjelaskannya, nih Bang, gua mau panggil dulu teman kita Oke, buat siapa tuh? ngasih contoh gitu yang namanya squat body weight Oke. gitu. Ayo Bang, sini Bang. Oh, Apa kabar? apa kabar? Baik. Sehat, Baik. sehat. Alhamdulillah. Nah, jadi untuk peragaan atau prakteknya tuh squat body weight tuh. Ayo Bang, coba Bang. Dia yang meragain ya? Iya, ada yang meragain. Oke, coba Tuh. kita lihat kayak gimana. Nah, yang pertama Coba nih buat teman-teman tolong Buat kalian diperhatiin ya. Dia bakal jadi contoh kita nih. Nah, buat yang pertama tangan kedepanin dulu, depanin. Hah? Nah, terus posisinya jongkok. Jongkok. Nah, untuk prakteknya nih Bang, ayo Bang, coba Bang. Oke, gimana Nah, nih? prakteknya tuh kaki disejajarin dulu. Nah, sejajar, lalu tangan dikedepanin sambil dikepul kayak gitu. Nah, lalu jongkok. Nah, Apaan ya? nah, jongkok selama 3 detik Bang. Nah, ini fungsi buat apa ini begini nih? Fungsinya ini buat ngelatih otot bagian paha luar sama paha dalam, Bang. Gitu. Kayak udah 3 detik tuh udah Iya, penuh. udah Bang, gitu. Ini diulangi selama 5 kali atau 10 kali setiap Oh, hari, gitu. nggak apa-apa. Gitu. Terus apa lagi tuh? Nah, untuk body Contohnya? weight ini manfaatnya kayak gitu. Unilateral. Ini lateral. Mam, Oi, sorry nih ya, gue tinggal dulu ya. mau kemana lu? Gue mau nyari Tuh, olahraga. kebiasaan. Gatel. Asli. Olahraga. Iya. Bro, Udah. ya, gue tinggal ya. Siap-siap lu. Ntar yang gantiin lu siapa? Ntar juga ada muncul di situ. Udah tungguin aja ya. Oke. Nih gue hitung nih. 1, 2, 3. Kok gue di Lu sini? kok ada di sini lu? Gak tau, gue lagi ngantir seblak gak tau. Bangsat nih. Ini ada apa nih? Pakai helm lagi. gue sebabnya. Pakai helm lagi. Kenapa? Nah, Kenapa? jadi gini Bang. Tadi gua sama Bang Ical Ya. udah ngebahas tuh kesehatan. Kesehatan. Ya, latihan kardio, terus sama latihan otot tubuh. Nah, ini dalam rangka apa nih? Dalam rangka kita ngedukasi gitu buat Ngedukasi. pendakian persiapan Oh. kesehatan gitu. Sebelum berangkat pendakian gitu Bang. Nah, sekarang si Cala kemana nih? Ical pergi, dia mau nyari daun saga kan. Tadi kan udah tuh dijelasin tuh, Ah. ya kan? Nah, terus apa lagi nih selanjutnya nih, biar Nah. teman-teman Summit Adventure juga mengerti nih. Tadi gua udah meragain sama kalian gitu udah body weight Bang, squat body weight namanya. Nah, terus abis dari squat body weight itu ada yang namanya walking length. Walking lens. Walking length. Nah, itu kayak gimana? Makan mulu lu. Ini peragain dulu. Nah, walking length itu jadinya tahapnya kayak gini, Bang. Dia jongkok, nah kayak gitu. Coba. Coba yang tegak Nah. gitu. Nah, ini sih. Nah, ini kalau walking length, dia wajibnya tuh bagian dengkul ketemu sama kaki sebagai bagian kanannya tuh ya. Nah, Wajib nanti tuh dia. kaki yang Nah, itu harus bertemu sama yang Oh, bagian iya. dengkul sebelah kiri. Itu SOP-nya gitu, guys.
walking legs. Nah ini bisa sampai 1 menit, diulang terus. Berarti dari kaki kanan nanti sebaliknya gitu ya? Sebaliknya, betul. Nah ini fungsinya kenapa walking legs ini buat ngejaga keseimbangan dan kekuatan bagian kaki, Bang. Otot bagian kaki. Betul. Ya soalnya kan kalau kita mendaki, apalagi kalau musim hujan gini kan rawan kram ya. Betul. Itu penting Ngeceng banget. ya? Betul. Nah, itu udah tuh. Ada beberapa gerakan lagi tuh. Ada beberapa gerakan lagi. Anjas, ngopi enak juga ya. Nah, tadi kan walking length nih. Heeh. Itu ada step-step berikutnya nggak tuh? Ada stepnya, Bang. Tadi habis dari walking length, kita lanjut ke yang namanya step up. Step up. Nah, contohnya kayak gimana tuh? Step up tuh contohnya kayak kita naik turun tangga. Nah, Tangga. contohnya kayak gini nih. Nah, ini pakai apa aja jadi bisa ya, guys. anggaplah ini tangga ya. Anggap aja tangga. Jadi bukan tangga. Nah, ya. Nah, dengan catatan gini, guys. Ini kita harus membawa ransel yang kita isi beban 5 kilo atau lebih dari 5 kilo nggak apa-apa gitu. Oh, gitu-gitu. Kalau bawa beban hidup nggak boleh juga. Nggak boleh. Nah, kenapa sih harus ada beban 5 kilo tuh? Nah, buat kalau kita bawa beban tuh jadi kita buat ngelatih yang namanya pinggang dan punggung, Bang. Tuh, step up itu buat ngelatih pinggang dan punggung gitu. Jadi kalau kita mendaki kan kita bawa beban lumayan berat, jadi kuat nantinya gitu. Oke, jadi terbiasa lah ya. Terbiasa. Oke, Ceng. Sok, gaskeun. Nah, peragaannya contohnya kayak gini. Kaki dua naik, ya, turun. naik. Wah, ada beban. Nah, harus bawa beban. Harus bawa beban. 5 kilo. 5 kilo boleh, di atas 5 kilo boleh. Nah, Tapi lebih better di atas 5 kilo ya? di atas 5 kilo. Ini nggak cuman ini pakai, anggap aja bukan cuma bangku, tangga, apapun gitu, apapun tangga, gitu. kursi, apa aja gitu. Apa aja? Nah, yang penting dia ada unggakan gitu. Iya, Apa iya. ini unggakan? Apa sih unggakan? Unggakan. Undakan lah ya. Undakan. Oke. Nah, gitu. Ini Nah. namanya step up. Step up. Step up. Ini penting, ini bisa dilakuin setiap pagi, terus diulang gitu. Buat ngelatih pinggang dan punggung, penting tuh. Iya, ya. Jadi Betul. biar nanti kita di atas gunung tuh nggak panas ini ya. Betul. Jadi kita kuat pinggang kita gitu. Apalagi orang yang sering ngopi kan gitu, nih pinggang berasa banget bang sama punggung nih. Ginjal Anda udah enggak. Aduh. Nah, gitu, itu namanya step up. Oke. Step up. Nah, kan ada lagi nih selain step up, itu apa lagi tuh? Dari step up kita ke deadlift. Deadlift. Ya, deadlift. Dead itu kan mati. Iya. L-I-F-T. Oh, iya. Deadlift. Fungsinya tuh buat apa, Mas? Nah, deadlift ini itu fungsinya fokus kepada penguatan otot punggung bawah dan sebelah sini ya. dari sini nih punggung bawah dan ke bawah otot bagian paha belakang, Bang. Oh, gitu. Nah, sehubungan di sini peragaan kita harus pakai barbel. Harus pakai barbel. Oh, iya. Gitu. Nah, jadi di sini contohnya aja. Nah, jadi contoh deadlift ini. Nah, coba diperagain. Jangan nyapu. Ini diangkat. Iya, menyapu. Oh, enggak, ya udah. Kalau mau nyapu besok pagi. Iya, siap. Nah, jadi gini guys, diangkat. Tengah. Naik. Ya, sampai tegak, terus coba diulangin. Diangkat. Agak turun sedikit. Nah, ditahan. Baru naik, tegak. Nah, itu bisa diulangin setiap pagi tuh. Setiap pagi ya. Setiap pagi itu buat penguatan otot bagian pinggang bagian bawah, punggung bagian bawah, sama otot paha belakang. Nah, itu biasanya berapa lama sih itu kalau kayak gitu? Itu 10 kali bisa 10 kali setiap 10 pagi. kali Yang penting setiap rutin pagi. lah ya. Yang penting rutin, konsisten. Tapi Selama yang bukan tadi. cuma buat naik gunung aja sih. Bukan Kayaknya cuma emang buat naik gunung. buat sehari-hari tuh bisa ya. Iya, buat keseharian kita bisa gitu. Tadi kan kita udah hampir bahas semuanya tuh bagian bawah tuh. Sekarang udah cukup apa belum tuh kira-kira? Nah, untuk bagian bawah tuh udah cukup dirasa, Bang. Iya, buat pendakian tuh ya kayaknya udah lumayan ya bagian bawah ya. Lumayan, Bang. Ada bagian hal-hal penting juga buat pendakian itu kita naik ke atas dikit. Naik ke atas dikit tuh kita ke bagian Menjijat. otot perut. Bagian otot perut itu namanya bagian otot inti core, Bang.
Inti core. Inti core itu berarti tengah ya? Inti core itu bagian otot perut tengah. Ya dari bagian bawah terus naik dikit ke bagian perut, inti core namanya. Nah, itu contohnya tuh dari mulai apa tuh? Nah, untuk inti core tuh ada yang namanya flag and plank. Flag, Sahabat itu cowok. flag itu dapat. Plank dan plank. Nah, ini kan ke bagian tengah nih. Nah, di bagian tengah tuh ada apa aja sih? Maksudnya gerakan apa aja sih yang kita diperluin? Itu ada yang namanya gerakan plank dan set plank, Bang. Bukan plankton ya, bukan ya. Nah, untuk pragana nggak bisa kita peragain ya, guys. Karena itu Oh iya, dia tiduran ya? tiduran dia, Bang. Tiduran. Ya kalau si Acing peragain sini tiduran, Tiduran. berhubung dia udah ngantuk nih, Pak. Iya. Takutnya dia nggak bangun lagi. Pules, nah. Pules. Iya. Nah, untuk visualnya nanti bisa kalian tonton aja Nah, di bawah. ini. Tolong ya tim kreatif ya. Iya, bisa nonton di bawah. Nah, dari plank dan set plank tuh ada lagi, Bang. Apa tuh? Itu namanya Russian twist. Russian twist. Ini Vladimir Putin bukan? Bukan. Itu Russian twist tuh. Rusia presiden. Nah, itu Russian twist. Peragaannya kayak gini. Nih, coba, Ceng. Oh iya, berarti harus iya tiduran ya? Iya. Iya, iya. Nih Nah, guys, Ceng, peragaan Ceng. inti core Russian twist. Jadi bagian ini jangan sampai nyentuh ke bawah. Oh, ini anggap lantai nih ya. Ya, anggap pantai ini jangan sampai nepak. Hah? Nah terus digerak-gerakin kayak gini karena ini awal. Nah kalau mau menambah beban bisa kita pakai bola atau yang berat-berat lah apapun itu. Bola api. Nah, nih pakai helm juga bisa nih. Ya, pakai helmnya 2 juga nggak apa-apa gitu. Nah terus sambil digerakin. Nah kayak gini guys, ini buat ngatur otot perut gitu. Ini lumayan penting juga. Tuh. Ini namanya Russian twist. Nah, tadi kan itu tuh ya, Russian twist tuh ya yang kayak gitu dah. Nah, ada lagi nggak nih? Ada lagi bang. Masih ada lagi ya? Iya, dari Russian twist kita ke leg raise. Leg raise. Leg raise. Ya. Jadi peragaannya kayak gini nih. Coba. Coba. Lagi ceng. Nah, jadi gini guys. Dia rebahan. Nah, terus ini kakinya harus sejajar. Nggak boleh? Nggak boleh ke bangketan ke sono. Nggak boleh ke bangketan ke sono. Jadi harus lurus, sejajar biar bagian otot ini fungsinya buat otot-otot perut bagian belakang. Jadi tumpuannya di sini ya? Iya, jadi ke sini terus ke sini. Ini harus lurus, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu sedih juga. Tuh, itu namanya leg raise. Nah, gua rasa sih untuk persiapan 2 minggu ini cukup, Bang. 2 minggu sebelum udah cukup. Ya, udah cukup. Habis ini apa lagi nih? Nah, habis ini tuh kita di H-1. Oh, langsung ke H-1. Langsung H-1. Oke. Iya, dari 2 minggu terus H-1 itu ada yang namanya medical check up. Medical check up. Medical check up tuh kayak kita ngecek kolesterol, terus darah tinggi, terus kayak Biasanya sih asam urat ya. asam urat, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Tapi waktunya cukup nggak sih kalau Nah, misalkan kayak gitu? kalau waktu kayak gitu kan karena udah H-1 itu kita lebih ke TTP. Nah, Betul. kita kedatangan tamu nih, tenaga medis. Tenaga nih, medis. Ceng nih. Betul. Ceng. Coba jelasin, Ceng. TTP itu apa? Tanda iya, TTP itu apa? Tanda vital. Ada tensi darah, Darah. ya, ada SPO2 SPO2 itu buat respirasi, oksigen. oh, jadi bener-bener kayak oksigen tuh bener-bener full ya, dari ujung kaki sampai ke otak gitu ya. Nah, untuk tensi darah tuh dia berapa tuh normalnya tuh? Namanya 120 kalau untuk dewasa. Ya. Kalau di bawah 90 itu pusing. Pusing. Ya, Nah, lebih- kalau Berarti untuk yang kalau tanggal tua itu berarti tensi darah otomatis beda turun lagi dong. cuma. Oh, beda lagi. Soalnya gue suka pusing kalau tanggal tua. nah kalau untuk yang berusia yang udah lansia gitu gimana tuh dia? Lansia kalau lansia 130 Beda lagi ternyata ya. Iya. Beda-beda ya. Oh, iya gue baru tahu. Jadi 120 sama 130. Iya. Nah, berarti Ada pernya juga itu oh ketinggalan. Iya, per. Nah, kalau yang dewasa tuh per 120 per berapa? 10. Per 70. 70. Berarti Kalau udah- lansia 60. Ya, Berarti 90. kalau di range rendahnya itu di bawah 60. 60. 60. Oh, gitu. Nah, terus yang tadi oksigen itu gimana tuh? Terus oksigen. Nah,
Kalau dia gak ada oksigennya, sak nanti. Oh, Mengi. dia meninggal tuh, Mas. Iya. Harus pasang oksigen. Nah. Berarti tanda-tanda vital itu cuma 2 itu. Suhu juga. Oh, suhu. Suhu. Gimana tuh kalau suhu? Suhu kalau panas. Ah, Ya, demam. suhu tubuh lah ya. Suhu tubuh. Nah, normalnya itu berapa sih? Normalnya 36,5. 36,5. Berarti kalau di atas 36,5 sumeng. Apa tuh sumeng? Sumung tuh kayak panas berlebihan. Demam ya. Demam tapi di bawahnya demam kayaknya tuh. Nah, berarti untuk tanda-tanda vital itu aja gitu, 3 itu. Nah, jadi gitu guys, medical check up H-1, TTP tadi itu tanda-tanda vital. Tuh, TTP itu tanda vital. terus Karena medical check up kita nggak cukup ya, ya nggak waktu. cukup. Ini Jadi, tensi, PO2. SPO2, Dua, Suhu. sama suhu. Nah, jadi pastiin banget buat tensi darahnya harus normal, Normal. oksigen tercukupi, sama suhunya itu normal buat pendakian gunung ya. Nah, untuk menunggangi itu, ya, kita harus tidur yang cukup, Bang. Tidur yang cukup. Tidur yang cukup penting banget kan, kalau tidur cukup itu tidur 7 sampai 8 jam. 7 sampai 8 jam itu bisa dikatakan cukup. Iya. Tapi kalau berlebih, Kan besok mau naik gunung takutnya bablas. bukan. Latihan mati. Takutnya nggak bangun lagi. Iya, Lebih iya, gugur kan mau nanti. naik gunung. Nah, jadi 7 sampai 8 jam. Oh iya, normalnya gitu ya. Cukup lah, gitu. Ini apa, Cok? Nah, jadi gitu. Ini buat tensi, cuman kita punya ininya doang ya. Tensi gitu, cek tensi. Nah, jadi gitu, tidur 7 sampai 8 jam. Ini Biasa sumpah tidur kayak granat bangsat. Cukup tuh ya, biasa. Kalau tensi. Tidur, Tensi tidur. cukup. Tidur berarti kesimpulannya tuh sebelum naik gunung usahain kita tidur cukup 7 Iya, sampai 8 jam 7 ya, Ceng, sampai ya. 8 jam. Buat menanggulangi kekurangan oksigen, tensi darah naik, sama Hmm. apalagi tadi sih? Gue lupa. Sumeng enggak. Oh, sumeng ya. Berarti kan bisa aja dong lu begadang tau bangun sumeng gitu kan. Pusing gitu apalagi tanggal tua. Nah, dari tidur itu terus kita lanjut ke yang namanya hidrasi, Bang. Hidrasi. Hidrasi itu di H-1 itu kita hidrasi minum air putih 2 sampai 3 liter 2 sampai 3 liter per hari. per hari. Per hari. Karena kita udah H-1 utamakan 2 sampai 3 liter buat minum air putih sebelum pendakian gitu. Belum pendakian ya. Iya. Itu sih Nah, biasa. kalau nggak kayak gitu, Kalau nggak kayak gitu takut dehidrasi. nggak ada hidrasi ya. Iya, dehidrasi. Dehidrasi begini. Nah, gimana tuh? Berarti itu udah semua medical check up, semua apa namanya latihan otot, semua latihan fisik itu dari H-2 minggu sampai H-1 itu udah cukup. Cukup, Bang. Jadi yang bagian terpenting tuh tadi tuh apa tidur yang cukup, Ya. terus hidrasi, banyak minum air putih 2 sampai 3 liter. Terus sama yang tadi tuh medical check up. Oke, nah satu lagi nih yang penting nih, Nah, ya kan? apa tuh, Bang? Udah medical check up udah, Udah, ya kan? Hidrasi udah. Udah. Ya kan latihan otot udah. udah. Uang Anda persiapkan. Penting lu nggak bawa duit. Gimana tuh ntar? Buat beli makanan gimana? Buat simak sintor gimana? Itu penting juga tuh. Mesti ya mau makan pasir Iya, mungkin kan juga. nggak mungkin. Itu. Makan batu belerang juga kan nggak mungkin, Iya, nggak ya kan? mungkin. Nah, ini kan tadi kita udah jelasin nih persiapan 2 minggu sebelum pendakian, Betul. ya. Sampai H-1 sebelum pendakian. Betul. Nah, pas hari H-nya nih, Nah, P3K-nya apa aja nih gua nih? Nah. Contohnya kan ya maksudnya gini ya, amit-amit gitu ya namanya kita di Nah. gunung kan. tuh. Nah, Nah ini perlengkapan P3K guys. Nih kita unboxing ada hot cream, Bang. hot cream. Iya. Waduh, strong. Dia pasti kuat ini buat menjalani hidup. Hot Nah. cream tuh buat apa tuh? Bang Aceng coba dijelasin. Siap. Kalau pegel pakai gaun bisa. Buat di mana? Buat Pegel. buat di kalau mata yang begel di mata Jangan, boleh. mata. Nah, Oh nggak boleh. Kan karena kita suka kalau ngantuk mata begel gitu. nah, Iya. Berarti ini buat Kaki, kaki, tangan, terus punggung bisa. punggung bisa. lebih fungsinya buat ke kram kali ya? Iya. Oh, bisa juga buat kram. Nah. Ya, soalnya kan kalau kita naik hujan-hujan sering kram itu biasanya itu ya. Oh, berarti ya untuk buat bagian luar, contoh kayak kaki, tangan, kalau pegal-pegal oke, berarti Iya. nggak boleh buat mata. Nggak boleh buat mata. Ter gimana matanya? Ter gimana matanya? Nah itu jadi nggak boleh dipakai buat mata guys, nggak boleh. Nggak boleh buat mata. Nah ini lebih tepatnya buat bagian dalam ya, Bang. Bagian dalam ya. Bagian dalam. Bagian strong. Nah itu selain hot cream kita bawa ini, Bang.
Nah, ini ada apa aja nih? Kapas Ada kasa, ditambah betadinnya sama juga. betadin. Nih, berarti kan kita misalkan kalau naik gunung kan ya kadang ya suka tendang batu atau penaka, terus juga. Nah itu ada kasa tuh. Coba gimana kegunaannya? Ini kasa gunanya buat menutup luka. Luka, Iya. luka hati. Berarti buat luka. Luka bagian luar. Bagian luar. Berarti luka hati nggak bisa dong? Apa? Luka hati nggak bisa. Aja. Nah, kain kasa itu Ada temennya. Ada temennya, temen-temennya apa nih? Temennya kain kapan apa-apa? temen apa tuh temennya? Kan beda tipis, kasa kapan? Temen apa dia temennya? Temennya apa? Coba nih, Tempat mana ada gak? apa tuh? Kalau nggak ada, ini aja nih. Apa namanya? Ini Salon pas, salon pas. Salon pas. Bang. Oh berarti ya anggaplah ini yang buat nempel ya plasternya ya. Iya, iya. Oh jadi Darurat kan, darurat. Iya, betul, Iya, darurat. darurat. Nah, misalnya kegores akar. Mungkin dong kalau makan Nah. beruang nggak mungkin ya. Iya, akar, batu. Ini Akar sebelum batu. itu bersihin dulu kayaknya. Oh gitu. Bersihin. Nah. Bersihin. Pakai NCL. NCL. Nah kalau nggak ada, Kalau nggak ada, air biasa aja, air mengalir. oh air mengalir. Oke oke oke. Nah, terus Jangan kain lupa kasa Pak. betadin. Pakai Ini apa? betadin. Betadin. Oh ini. Jadi tuh buat apa nih kalau betadin ini Jadi fungsinya? buat mencegah infeksi. Mencegah Oh infeksi. jadi dia sebagai antiseptik. Hmm. Oke gitu paham. Jadi umpama misalnya nih kena Goresan. goresan gitu, kena kutukan. Cakar lah, cakar mau. Oh ish. Nah, jadi itu buat bagian luar ya, Bang? Iya. Buat bagian Iya, luar. bagian luar. Oke. Nah, ini wajib juga, guys, bawa betadin Iya, sama kain soalnya kan kasa. di gunung kan banyak akar, Betul. banyak batu, Pokoknya hal-hal yang nggak bisa kita iniin kayak luka-luka luar lah gitu. kalau keluar itu bantu banget sih Ya. sebenarnya. Nah, terus ada ini lagi, Bang. Ini namanya thermal blanket. Ini apaan cok? Plat nomor. Itu thermal blanket. Thermal Blanket. 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 Oh, dari ya. Nah, ini fungsinya buat agar tidak terkena hipotermia. Kalau Hipotermia. seandainya amit-amit kita terkena hipotermia, penyakit kedinginan, pakai ini. Oh jadi bentuknya kayak buat yang makan Iya. aluminium foil ya. Aluminium foil. Oh iya bang, untuk para pendaki kita harus membawa suhu tubuh atau disebut termometer. Wah, Ya, itu. betul. Termometer ya. Ambil kelopaan tuh. Oh Buat iya, itu ini ya, itu buat buat hipotermia ya, hipotermia. Hipotermia itu benar-benar kayak ketakutan tersendiri bagi Iya. pendaki ya. Ya, pengalaman gua tuh kalau hipotermia tuh ada 3 jenis, Bang. Ada 3 tingkatan, 3 level. 3 level. Ya. Nah, itu hipotermia ringan. Nah, kenapa kita harus bawa termometer? Kita ngecek suhu tubuh. Nah, suhunya itu dari 35 sampai ke 32 derajat. Oh berarti udah di bawah suhu rata-rata ya orangnya. Nah, gejalanya itu bibir agak membiru, terus badan menggigil. Nah, terus ya pokoknya badan menggigil lah gitu. Berarti udah benar-benar dingin lah ya. Benar-benar dingin. Nah itu kan tingkatan pertama tuh. Tingkatan ya kan? pertama itu. Nah tingkatan keduanya nih. Nah, tingkatan keduanya itu suhunya itu dari 30 sampai 28 derajat. Wadaw. Tuh, itu lebih rendah lagi tuh, Bang. Beda lagi. Oh berarti gue pernah ngeliat nih salah satu video nih yang ada orang tuh benar-benar pakai air panas tuh. Bener, iya. Disiramin dia bener nggak berasa tuh. Iya, bener nggak berasa. Bener itu. nggak berasa. Jalannya apa aja sih kalau udah level Nah, gejalanya tuh bibir pucat, biru. sama, hampir sama lah Ya, ya. hampir sama lah. Nah, terus menggigilnya tapi hilang. Oh menggigilnya hilang. Menggigilnya hilang. Terus dia jalan sempoyongan. Udah hampir nggak sadar diri lah, udah hampir. Berarti kesadarannya itu udah mulai menurun lah Udah ya. mulai menurun. Nah, itu namanya hipotermia sedang Yang sedang tuh. atau level 2. Nah, yang ultimate nih, yang Ultimate, paling berat dia nih. kan ada 3 level. Nah, jadi itu paling sedang. Nah, terus ada yang paling ketiga nih, Bang. Ini udah parah banget. Udah akut lah ya. Udah akut lah. Itu bibir udah nggak lagi biru, itu udah putih. Udah nggak sadar. Mati ya. Ya, nah terus pupil mata tuh mulai melebar. Berarti bener-bener kayak Nah, ibaratnya mati tapi nggak mati, paradoks. mati tapi nggak mati. Iya, paradoks. Ya, nah, terus nadi udah hampir nggak berasa gitu. Oh berarti Udah kalau tadi nih. berarti bener-bener ya kayak misalkan mati tapi nggak mati ya itu udah Paradoks, pasti iya. parah bener-bener ya. Nah penanganannya itu gimana Mam? Yang Nah. paling sederhana deh coba. Paling sederhana sepengalaman gua nih buat penanganan hipotermia yang gejala gitu. Kalau misalnya badan mulai menggigil, bibir agak-agak lumayan biru, itu jangan langsung dibungkus sama gitu, Bang. Oh Nah, jadi pertama itu kita harus ganti baju dia. Kan keringet tuh. iya. Kita ganti baju yang kering.
kita ganti baju, terus habis kita ganti baju dia yang kering, terus kita kasih teh panas bang. Teh panas. Entah itu teh panas, entah itu air panas, air putih, apapun lah, yang penting suhu panas. Nah, jadi teh, bukan teh doang sebenarnya. Apa aja? Nah, itu ya. Ini nih. Cuman yang panas tapi ya. Ini udah adem, udah ada Iya. semutnya lah gitu. Nah, gitu. Ganti baru. Nah, gitu guys penanganannya. Jadi kita kasih minum, Iya. nah terus kita kasih namanya makanan. Cemilan lebih tepatnya. Lebih cepatnya cemilan. Ya, entah itu madu, entah itu gula merah, apapun lah, Apapun. yang manis-manis yang Yang- ada perasa lah. Oh gitu. Betul. Nah, teh panas itu. Set. Panas itu. Oh, ini cemilan Nah, ini. Nah, ini nih. Ini gula merah nih. Oh, gula merah. Gua kirain Jadi kue kalau tambang. jadi kalau ada pendaki yang bawa, ini bisa dipotong, potong kecil, terus kita suapin bang Suapin. ke yang gejala itu. Jadi buat kayak warung bangsat banyak Iya. Cok. Nah yang gejala itu kita suapin, habis kita ganti bajunya, habis kita kasih minum air panas, baru kita bungkus pakai itu bang. Tapi ini gua mau nanya dulu nih. Nah Kita tuh pada saat lagi hipotermia, waktu diminum air panas tuh berasa nggak sih? kalau masih gejala berasa, Kalau masih gejala itu berasa. masih level Berarti 1 kayak ya. keluar gitu. Ya, masih berasa, dia masih berasa. Masih berasa. Oke. Berasa. Nah pokoknya pentingnya ini nih, penting kita kasih makan asupan 9 lah, baru kita bungkus tuh begitu. Kemudian kita bungkus pakai itu. Bungkus pakai itu, nah terus baru kita masukin ke dalam tenda, pokoknya ngejaga suhu tubuh biar naik lagi lah gitu. Itu gejalanya berkisar berapa lama tuh kalau kita udah kasih penanganan kayak gitu, mitigasi kayak gitu? Nggak lama sih, 15 menit 20 menit Lalu udah udah normal balik lagi normal lagi. tuh. Itu Tapi- kalau masih level 1 Oh, masih gejala level 1. ringan lah Gitu. gitu. Kalau udah berat, nah itu harus benar-benar lebih ekstra lagi tuh. Bahkan blanket thermalnya itu lebih dari 1 tuh. Harus berlapis-lapis Harus lah ya. berlapis gitu. Begitu soal Gitu. blanket thermal. Nah, Oke, terus ada apa lagi nih di paket itu nih? jadi selesai blanket thermal, di sini ada yang namanya sopel bang. Ini sopel. Sopel, Ya. Ini Sopel sopel tuh anti manfaatnya nyamuk. juga banyak. lotion anti nyamuk. Ya. Ini, Jadi ini kalau bawa ini kita bisa yang namanya buat pacet juga bang. oh buat Buat pacet. pacet tinta kita semprot langsung Oh iya, ada beberapa gunung yang Iya. itu becek suka ada pacet ada ya. pacetnya. Oh, Gitu, gua kirain bawa bawa ini juga penting. garam gitu, garam Karena kasar. kan kalau di gunung tuh soal nyamuk tuh nggak ada, apalagi di suhu dingin gitu. Oh iya. Suhu dingin nggak ada. Gitu. Tapi makanya. emang ada berapa varian nih? Apa emang kita disaranin bawa yang spray gini apa yang lotion? yang spray, kalau buat yang pacet lebih yang ke Oh, spray. jadi disemprotin itu. ya. Gitu ya. Ah. Nah, jadi gitu guys. Buat P3K tuh ya. Itu kan tadi kan kita buat obat dalamnya buat Ini buat luar ya? Ya, sebagian buat luar sama dalamnya. Nah, jadi buat perlengkapannya masih sebenarnya masih ada lagi, Bang. Ya itu kan baru obat luar lah ya. Itu luar, yang dalamnya tadi kan cuma hot cream doang kan. Krim. Ya. Ya. Kayak obat-obatan tuh kayak ada tolak angin, Tulang angin. ada kita harus bawa juga tuh tolak angin, panadol, pokoknya obat-obatan yang sering kita minum lah gitu. Bukan Iya, obat iya. terlarang gitu, obatnya. Dan gitu. Nah, gitu. Bukan eksimer. Bukan eksimer anjing, bukan. Apa lagi, Ceng? Sama lo. Ramadan. Tuh. Panadol, bodrek, tolak angin, antangin, Antangin. bawa aja ya. Antasida. Tuh. Itu jadinya buat perlengkapan P3K. Jadi buat pelanggan tiga obat-obatan luar baik luar maupun dalam itu kita harus benar siap sedia lah ya. Harus benar-benar sedia. Karena balik lagi nih teman-teman apa namanya pejuang summit Hmm, untuk menuju keberhasilan ya itu pentingnya persiapan Pak. iya. Safety Iya. nomor 1. Nah, safety is number one. Iya. Ya. Gitu. Nah, menurut gua dirasa udah cukup, Bang. Cukup semua ya. Ya, tapi untuk kalian apabila ada yang ingin menambahkan, Nah, bisa langsung ke kolom komentar aja. bawa ya. Di bawah aja langsung. Oke, segitu aja sobat Summit Adventure. Betul. Di video kali ini kita udah bahas semuanya ya tentang Hmm. itu. Dan semoga bisa jadi pelajaran lah. Kita juga sama-sama sharing lah gitu. Sama sering. Nah, makasih juga nih Bang Rofik dari Nakes udah datang nih. Makasih Ya. banyak ya. Ya, Dan Bang. mau berbagi juga sama kita, sama teman-teman sobat adventure juga nih di video kali ini. Ya, next time kita bakal undang-undang lagi lah. Ikuti terus video dari Summit Adventure berikutnya di segmen Ngegas.
Oke, seperti biasa. Ya. Closing statement kita. Ya. Mendaki dan menyatu dengan alam.